Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kemudahan kita kembali bisa bersua di program kajian rutin online yang diselenggarakan oleh Lasyurbi Sodakot. Lasyurbi Sodakot merupakan lembaga amil zakat resmi yang didirikan oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmiji Hafizahullah Ta'ala dan diketuai oleh Dewan Pengawas Syariah Ustadz Ervandoni LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Las Jurbi Sodakot menerima penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang insya Allah akan disalurkan kepada para mustahik atau penerima manfaat yang telah terverifikasi. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa turut serta di salah satu program kebaikan yang sedang dilaksanakan oleh Lasyurbi Sodakot, yaitu program Sapa Ojol, yaitu santunan pangan untuk para driver ojol. Bapak Ibu sekalian bisa menyalurkan infak dan sedekahnya melalui rekening BSI di nomor 8800007875 atas nama Lasyurbi Sodakot. Atau Bapak Ibu sekalian bisa menjadi atau bisa melihat di kolom chat yang nanti akan kami bagikan. Dan insya Allah pada hari ini tema kajian kita berkaitan dengan memahami hukum syariat perlombaan. Bapak Ibu sekalian insya Allah dapat mengikutinya dan bisa berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan seputar materi yang sedang dibahas, dan Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan waktu untuk bersoal jawab terkait dengan materi-materi muamalah lainnya. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Ustaz, insya Allah tema kita pada siang hari ini terkait dengan memahami hukum syariat perlombaan yang insya Allah materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita di akhir-akhir ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'hum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Gimana suara saya masih kecil? Insya Allah sudah terdengar lebih baik Ustadz. Iya. Eh, Kita membahas dalam kajian kita kali ini yaitu hukum pandangan syariat tentang perlombaan, yang mana sebetulnya ya ini bisa kita lihat pada referensi yang saya gunakan pada buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana penjelasan tentang pandangan para ulama yang mereka intisarikan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum-hukum berkaitan dengan perlombaan. Karena memang realitanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering adanya perlombaan-perlombaan, baik perlombaan di bidang olahraga maupun perlombaan tujuannya untuk hiburan-hiburan, maupun memang perlombaan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ya, baik dalam kemampuan yang kita butuhkan dalam ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Maka semoga dengan penjelasan yang ada kita sampaikan ya, yang sudah dirangkum di dalam buku Harta Harum ini
bisa kita ambil faedah. Kalau kita lihat dari dalil di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perlombaan, tetapi di dalam kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, "Fastabiqu al-khairat." Berlomba-lombalah kalian, yaitu di dalam kebaikan. Berarti perintah, bahkan di sini adalah bentuknya perintah untuk kita saling berlomba mengalahkan yang lain untuk menjadi pemenang, tetapi itu dalam hal kebaikan. Juga di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berlomba mendapatkan tempat yang mulia di surganya di akhirat nanti. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26 Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itulah, ya, setelah Allah menjelaskan tentang kenikmatan di surga, maka Allah perintahkan kepada kita untuk maka hendaklah berlomba orang-orang, ya, fastabiqul khair falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang hendaknya mereka saling berlomba mendapati tempat yang terbaik di surga. Dan ini juga yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sering Nabi ya mengajak muhajirin dan ansor dalam berperang untuk saling berlomba menjadi yang terbaik dalam kebaikan dalam berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukum asalnya di dalam syariat bahwa perintah oleh Allah taala agar kita ya dalam kebaikan akhirat, ya. Yang mana tentunya kebaikan akhirat jauh lebih baik dari kebaikan dunia, ya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala eh, perintahkan kepada kita untuk eh, mencari kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat tentunya. Yang mana Allah mengatakan wa tansa nasibaka minad dunya, juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan juga Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami eh, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalilnya bahwa perlombaan itu ada yang dimotivasi para pemenangnya itu diberikan hadiah, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang mereka berusaha menjadi yang terbaik dengan cara memotivasi pemenangnya dengan hadiah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan Syekh Albani, la sabaqa illa fi khuffin au fi hafirin au nasalin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali perlombaan pacu unta, pacu kuda, dan memanah atau memanah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengatakan bahwa tidak boleh dikasih hadiah. Nah, inilah yang dianjurkan di dalam syariat, ya. Perlombaan ini harus kita pahami dahulu. Jadi hadis yang memerintahkan untuk melakukan perlombaan dan diberi hadiah, yaitu Nabi menyebutkannya tiga, pacu unta, kuda, dan memanah. Tetapi dalam hadiahnya ini, yaitu dari pihak ketiga, ya. Hadiahnya dari pihak ketiga, bukan dari para peserta. Nah, adapun kalau hadiahnya dari para peserta yang mengumpulkan harta mereka, ya, kemudian ini dalam hal yang tiga ini, misalkan mengadakan perlombaan memanah, ya, tetapi para anggota bayar 500.000, kegunaannya untuk ya sebagai hadiah yang diberikan kepada pemenangnya.
maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menjadi perjudian. Ya. Yang mana eh, Ibnu Hazmi berkata, para ulama telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu dua orang melakukan perlombaan. Siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah. Nah, ini sepakat para ulama, apapun bentuk perlombaannya, tapi ya, dari para peserta hadiahnya dan hanya diberikan pada yang menang, maka ini berarti adalah kesepakatan para ulama diharamkan karena dibentuknya perjudian. Nah, walaupun perlombaannya tadi memanah atau pacu kuda atau pacu unta. Dan juga Oki, negara-negara Islam, berfatwa pada tahun 2003, yang mana mengatakan sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta. Ya, jadi hadiahnya bukan dari para peserta. Nah, itu untuk perlombaan yang dibolehkan diberikan hadiah dan hadiahnya dengan syarat bukan dari para peserta, yaitu dari pihak ketiga. Kemudian, para ulama berbeda pendapat apakah boleh dilakukan pemberian hadiah pada perlombaan selain dari tiga yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat pertama mengatakan eh, dibolehkan ya dengan perlombaan-perlombaan yang sama dengan perlombaan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibolehkan berikan hadiahnya. Nah, yaitu adanya kias, ya, adanya kias menyamakan hukum yang serupa dengan yang disebutkan di dalam hadis. Nah, kemudian adapun eh, pendapat yang membolehkan ini diantaranya pendapat eh, Hanafi dan Syafi'i. Ya. Imam Nawawi berkata boleh memberikan hadiah dalam perlombaan yang yang sama dengan memanah. Contohnya seperti melempar tombak, melempar meriam, nah, atau yang disamakan dengan pacu kuda, yaitu pacu gajah, pacu keledai. Ya. Nah ini menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Kenapa? Karena memang adanya analogi di dalam pendalilan di dalam syariat Islam. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan tidak boleh. Karena hanya mengkhususkan berdasarkan hadis Nabi tadi hanya tiga itu saja. Jadi hanya khusus untuk tiga tersebut. Wallahu ta'ala, oleh karena itu Oki, ya ulama-ulama negara Islam pada tahun 2003 mengatakan ya, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat tujuan, sarana, dan jenis perlombaannya disyariatkan. Jadi tujuannya masih sesuai dengan syariat. Contohnya tadi ya, tujuan dalam perlombaan pacu kuda, pacu unta, memanah adalah untuk hal bermanfaat dalam persiapan perang. Nah, maka hal-hal yang tujuannya memang untuk persiapan perang, sebagaimana perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, siapkanlah persiapan untuk melawan musuh-musuh. Maka apapun yang dibutuhkan dalam peperangan, maka itu dianjurkan kita untuk eh, melakukan perlombaan supaya mahir dalam hal-hal yang dibutuhkan tersebut. Nah, oleh karena itu, inilah pendapat Oki dan juga tadi ya pendapat lebih kuat. Boleh untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat ya dalam agama kita.
Sehingga dibolehkan membuat perlombaan tujuannya agar kebaikan akhirat, ya. Contohnya perlombaan-perlombaan menghafal Quran, menghafal hadis. Nah, kemudian juga eh, ini berdasarkan tadi eh, menganalogikan, mengambil dari hadis Nabi tadi, yaitu tujuan dari perlombaan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian eh, bagaimana kalau untuk perlombaan-perlombaan yang olahraga, ya, olahraga, contohnya memang tujuannya hanya untuk olahraga, contohnya seperti badminton, sepak bola, ya, ini kan tujuannya hanya untuk olahraga yang menjaga agar tubuh tetap sehat, ya, dan juga tetap tubuh tersebut kuat, dibutuhkan olahraga, ya. Maka ini tujuannya adalah untuk olahraga. Apakah dibolehkan untuk membuat perlombaan kemudian diberikan hadiah? Maka di sini kita lihat penjelasan para ulama. Para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan olahraga adalah haram. Ya. Nah, contohnya eh, dua grup, ya, main futsal, kemudian disepakati siapa yang kalah, dia yang membayar lapangan. Nah, ini sepakat para ulama hukumnya haram. Nah, ini kita hindari, ya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita. Olahraga, futsal, ya, atau mungkin sekarang padel, ya, yang mana disepakati yang kalah bayar lapangan. Maka ini sepakat para ulama ini adalah judi. Maka tidak boleh kita melakukan perbuatan yang dilanggar, yaitu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Oki mengatakan haram berfatwa pada tahun 2003 juga taruhan antara dua pihak atau lebih atas hasil sebuah pertandingan yang mereka bukan pelakunya hukumnya adalah haram. Baik taruhan berupa materi maupun non materi. Ya. Nah, ini juga yang banyak orang-orang memanfaatkan perlombaan-perlombaan ini sebagai taruhan. Ya, mereka menjadikan eh, pihak yang menang dalam pilihan sebagai taruhan, ya, untuk mendapatkan eh, harta yang lain. Nah, eh, kemudian juga para ulama sepakat hukumnya haram. Kita bahas dulu perlombaan-perlombaan yang disepakati para ulama haramnya, ya. Yang disepakati para ulama berikutnya yaitu perlombaan yang eh, dapat merusak, ya, merusak orang lain atau memudarkan orang lain. Maka ini sepakat para ulama. Contohnya, ya, seperti tinju dan olahraga yang membuat orang lain, pihak lain itu kalah, itu mereka luka-luka atau merusak orang lain. Nah, ini sepakat juga para ulama hukumnya haram. Nah, adapun, ya, bagaimana kalau perlombaan itu olahraga tapi hadiahnya dari pihak ketiga? Nah, olahraga contohnya sepak bola hadiahnya dari pemerintah misalkan, atau badminton hadiahnya dari pihak ketiga, ya, dari sponsor. Apakah ini dibolehkan? Nah, terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari pemenang lomba olahraga yang dibolehkan. Nah, tentunya olahraga yang dibolehkan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak membuka aurat, ya. Nah, kalau perlombaannya ada yang diharamkan, tentu para ulama mengharamkannya. Yang dijelaskan para ulama ini adalah perlombaan yang dibolehkan, tidak melanggar syariat. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kalau hadiahnya dari pihak ketiga. Ini yang tidak dikuatkan
dikuatkan oleh Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Dalilnya apa? Dalilnya hukum asal muamalah adalah boleh. Nah, sehingga boleh saja pihak ketiga ngasih hadiah kepada yang melakukan pemenang dalam perlombaan olahraga yang tidak melanggar syariat. Pendapat kedua, Ustaz, Afan Ustaz, suaranya kembali kecil Ustaz, mohon maaf. ya, pendapat kedua, haram hukumnya memberi dan menerima hadiah bagi yang pemenang dalam perlombaan olahraga tadi. Di antaranya mengatakan haram fatwa kerajaan ulama kerajaan Saudi, ya, yang mana fatwanya mengatakan pertandingan sepak bola yang pemenangnya mendapatkan hadiah atau uang tunai hukumnya haram dan termasuk maisir. Ya, dan Syekh Utsaimin berkata permainan sepak bola hukumnya boleh dengan syarat pemenangnya tidak diberi hadiah. Nah, wallahu taala alam, eh, ya. Jadi ada perbedaan para ulama. Nah, intinya dalam eh, yang pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini saya lebih cenderung yaitu pendapat yang mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ya rata-rata eh, perlombaan ini kalau tidak mengikuti syariat Islam cenderungnya eh, akan lari dari tujuan-tujuan syariat Islam. Maka perlu kita selalu mengingatkan untuk kembali kepada tujuan syariat Islam agar kita hidup melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan oleh karena itu, para ulama mengatakan hikmahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi hanya 3 perlombaan yang dikasih hadiah supaya ingat tujuannya, yaitu jihad di jalan Allah. Tapi kalau sudah lari dari tujuan kebaikan, ya biasanya untuk perlombaan-perlombaan yang memang seperti sepak bola atau yang lainnya, ini akan cenderung mudah orang untuk lari dari tujuannya. Ya, sehingga banyak orang sekarang yang kita lihat akhirnya lebih cenderung kehidupannya dihabiskan untuk bermain bola. Kenapa? Karena ternyata sudah lari dari tujuannya. Nah, tujuannya hanya untuk olahraga dibolehkan, sedangkan perlombaan memanah pacu kuda unta tersebut tujuannya untuk berperang. Nah, sekarang banyak orang menghabiskan waktu untuk sia-sia. Nah, apalagi kalau perlombaannya untuk hal-hal yang seperti hiburan, maka maka lebih tidak boleh lagi diberi hadiah pemenangnya ya. Contohnya hanya untuk makan kerupuk, ya lomba makan kerupuk, kemudian pacu lari, pakai karung. Nah ini kan tujuannya hiburan, maka sebaiknya jangan diberikan pemenangnya hadiah. Tapi kalau memang untuk bersenang-senang, berikanlah semuanya peserta hadiah ya dari pihak ketiga. Jadi pihak ketiga bukan dari peserta lomba memberikan hadiah semuanya yang ikut untuk memeriahkan semua mendapatkan. Jadi bukan karena pemenangnya. Nah, supaya apa? Supaya bukan menjadi tujuannya itu akhirnya hadiah dalam perlombaan yang tidak bermanfaat. Ya. Wallahu taala alam inilah yang lebih selamat ya. Karena jelas-jelas hadis Nabi SAW ulama mazhab 4 mengatakan bahwa hukum asalnya Nabi hanya menyebutkan boleh diberi hadiah perlombaan itu hanya 3 hal dan yang semakna dengan 3 hal itu tujuan-tujuan kebaikan akhirat kita dan tujuan kebaikan dunia. Maka dibolehkan juga misalkan untuk kebaikan dunia ilmu pengetahuan ya. Nah, diberi hadiah supaya apa ke kehidupan kita lebih baik. Contohnya penelitian-penelitian. Nah, ini juga dibolehkan untuk diberikan hadiah. Selain dari itu, maka sifatnya hanya untuk olahraga, maka sebaiknya jangan dikasih hadiah. Wallahu taala alam. Ini yang lebih menyelamatkan kita. Kalau tidak ingat dengan tujuan syariat Islam, maka itulah yang terjadi sekarang. Ya, banyak orang akhirnya lalai dengan bermain bola karena dikasih hadiah. Akhirnya ya
yang terjadi di zaman kita sekarang ini, pemain bola gajinya lebih besar dari orang-orang yang memanfaatkan waktunya hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain seperti berdakwah. Guru ngaji gajinya sebulan 300.000. Pemain bola per minggu gajinya miliaran. Nah, ini yang terjadi ya. Sehingga orang-orang cenderung untuk menjadi pemain bola daripada orang mau belajar mengaji. Wallahu ta'ala alam, inilah nasihat dari syariat Islam agar kita seorang muslim betul-betul menjalankan syariat Allah untuk melakukan hal-hal yang mana kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka karena itu Allah perintahkan kita berlomba-lomba untuk kehidupan di akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini kembali mengingatkan kita tentang hukum syariat Islam yang mana tujuannya Allah memerintahkan kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan balasannya surga di akhirat. Wallahu ta'ala. Baik, sisa waktu kita lanjutkan saja dengan tanya jawab dan diskusi. Dipersilakan Pak Yani memandu. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz untuk ilmu yang telah disampaikan. Jadi ada beberapa perlombaan yang memang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tadi ada pacu unta, pacu kuda, dan memanah. Namun juga ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan perlombaan yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempertebal keilmuan kita dari materi yang sudah Ustaz sampaikan, Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Di sesi ini kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Jadi tidak kami bacakan agar lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi dan Ustadz juga bisa menjelaskan lebih rinci dari apa yang Bapak Ibu tanyakan. Sementara dapat dituliskan terlebih dahulu pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, kemudian domisili dan pertanyaannya. Insya Allah kita langsung buka pertanyaan pertama, Ustadz. Ini dari Ibu Amalia, maaf, Ibu Anita Amalia Rahmawati dari Bandung sepertinya, Ustadz. Untuk Ibu Anita, apakah bisa mengaktifkan audionya? Iya, Ya, silakan langsung Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada sebuah pertanyaan di mana ini tentang adik ipar ya. Beliau bersama suami membuka sebuah lembaga pendidikan non formal tempat les untuk anak-anak dari TK sampai SMP gitulah. Kemudian beliau bergabung dengan sebuah yayasan membuat sebuah usaha yaitu sebagai panitia penyelenggara lomba seperti olimpiade dan sebagainya. Untuk siswa-siswa yang les di tempat tersebut atau di luar tempat lesnya dari berbagai daerah bisa sampai tingkat nasional gitu. Dan bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah. Misalnya acaranya di Bandung, beliau datang ke sekolah tertentu untuk kerjasama untuk apa tempatnya di sekolah itu gitu. Nah, setelah saya baca-baca brosurnya, ternyata di situ ada biaya pendaftaran per mata pelajaran. Namun ada untuk anak-anak duafa itu gratis, tidak berbayar. Nah, pertanyaannya itu apakah usaha tersebut halal? Karena saya belum berani menanyakan langsung, takutnya kan dengan saudara ya agak-agak riskan. Namun Anda ingin tahu dulu lah gambarannya, di mana jika anak ini selalu juara, kan banyak tuh sertifikatnya dan medali dan sebagainya itu bisa digunakan untuk mengurangi biaya jika dia misalnya dari SD juara terus gitu ikut lomba itu. Nah, pas masuk SMP itu bisa mengurangi biaya pendaftarannya. Misalnya masuk sekolah itu 200 juta, bisa jadi 50 juta bayar orang tuanya itu. Seperti itu, Ustaz. Syukron, barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Dari penjelasan tadi, itu perlombaan dalam keilmuan. Nah, ini tentu sesuatu yang
masih sesuai dengan syariat Islam karena eh, Allah yang tadi kita sampaikan memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat kita. Maka di antara bentuk kebaikan dunia kita, apalagi di zaman sekarang ini sangat butuh pada ilmu pengetahuan dunia pendidikan. Ya, karena memang untuk orang yang layak hidup di dunia sekarang ini, ya, di masa modern ini memang salah satu kebutuhan darurat adalah pendidikan. Ya. Nah, tadi tujuannya juga untuk pendidikan, supaya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, di antaranya oleh karena itu juga para ulama masalah penyaluran zakat kontemporer mengatakan dibolehkan menyalurkan zakat untuk pendidikan di zaman sekarang ini, karena termasuk kebutuhan dasar masalah pendidikan. Ya, itu kebutuhan dasar di zaman modern sekarang. Nah, ini tentu akan bermanfaat bagi orang yang ikut lomba tadi, mengasah keilmuannya, makin memahami keilmuan, dan apalagi nanti mendapatkan keringanan biaya di saat pendidikan yang mahal, yang makin lama makin mahal. Nah, ini merupakan tentu suatu yang sangat bermanfaat bagi peserta. Nah, tetapi tadi yang kita pahami dari penjelasan para ulama tetap diharamkan, walaupun itu materinya dibolehkan syariat, jika seandainya peserta itu harus membayar uang pendaftaran yang digunakan untuk hadiah. Ya, tujuannya memotivasi peserta agar menjadi pemenang. Nah, kalau seandainya semua peserta wajib bayar, ini menjadi judi. Nah, kenapa? Karena jadinya ada harta tadi. Nah, oleh karena itu ya semua harus hadiahnya dari pihak ketiga atau juga hadiahnya hanya dari sebagian peserta. Nah, maka oleh karena itu juga tadi salah satu programnya supaya menjadi halal, orang-orang sebagiannya dibikin gratis. Nah, itu menjadi halal, terutama yang fakir miskin. Nah, maka perlombaannya menjadi halal karena sebagian tidak membayar, dan memang itulah tujuannya agar mendapatkan supaya murni bukan judi, tapi memang menjadikan orang mahir dalam yang diperlombakan tadi. Jadi bukan tujuannya uangnya, tapi ingin mendidik orang-orang menjadi mereka pintar. Sehingga memang ya kalau tujuannya uang pasti semuanya wajib bayar. Tapi di sini kita dapati ada fakir miskin yang gratis, berarti tujuannya ingin mencetak orang-orang yang generasi pintar dalam pengetahuan tertentu. Wallahu ta'ala ini masih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat kita. Wallahu ta'ala. Ya. Baik, alhamdulillah cukup jelas ya Ibu untuk jawaban dari Ustadz. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi Ustadz ke penanya berikutnya Bapak Doni di Bogor. Dipersilakan Bapak untuk mengaktifkan audionya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melindungi Ustadz. Mau tanya Ustadz terkait lomba hadiah, terutama hadiah yang non syariat ya Ustadz, ya misalnya kayak lomba dekorasi dan semacamnya. Bagaimana hukumnya hadiah ini apabila hadiah ini tidak ditetapkan di awal lomba Pak Ustadz? Jadi orang mungkin lomba dulu, terus tiba-tiba pas selesai lomba dikasih pengumuman bahwa akan mendapatkan hadiah sebesar ini nih. Jadi tidak ditetapkan di awal lomba Pak Ustadz. Tapi setelah lombanya selesai, hukumnya itu bisa jadi hadiah secara umum atau bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Tapi untuk menjadi peserta lomba harus berbayar apa gratis, Pak? Gratis, jadi ini dari pihak ketiga lah, dari sponsor lah istilahnya. Jadi gratis, nggak ada registrasi. Dekorasinya dekorasi apa, Pak, kalau boleh tahu? Dekorasi ruangan aja dok, Ustadz, dekorasi biasa seperti itu. Atau mungkin lomba-lomba yang kata Ustadz itu kayak lomba makan kerupuk kan nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Jadinya tidak sesuai syariat mungkin. Itu sih Nah, Ustadz. saran saya jangan pemenangnya saja dikasih hadiah, karena tujuannya karena ada hadis Nabi tidak boleh kasih pemenang hadiah. Maka saran saya kalau memang perlombaannya itu tidak hanya dibolehkan, tidak dilarang dalam syariat, maka ya semua peserta itu dikasih hadiah, dikasih saja hadiahnya. Ya, begitu. Wallah taala itu solusi supaya keluar dari perbedaan para ulama dan kita aman ya di dunia dan akhirat. Allah taala alam. Ya. Baik Ustadz, syukran, jazakallahu khairan. Wa Assalamualaikum. iyyakum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Doni untuk pertanyaannya. Semoga jawaban dari Ustadz dapat dipahami juga oleh penanya yang lainnya. Dan insya Allah kita akan manfaatkan di sisa waktu yang ada untuk bersoal jawab atau berdiskusi terkait dengan materi yang sedang dibahas, yaitu mengenal syariat perlombaan, atau juga bisa bertanya terkait dengan muamalah lainnya. Dan kita lanjutkan Ustadz untuk penanya berikutnya, Umu Aldrik dari Tangerang. Silakan Ibu untuk mengaktifkan audionya dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan Ustadz, biasanya tiap tahun di keluarga kami itu ada yang namanya family gathering. Nah, biasanya kita sudah menghitung tuh untuk contoh setiap kepala keluarga bayar 500.000 untuk ikut family gathering, karena di dalamnya sudah termasuk akomodasi, penginapan, konsumsi, termasuk acara-acara. Nah, biasanya acara-acara tersebut salah satunya itu adalah adanya lomba-lomba. Biasanya kita peruntukkan tuh untuk anak-anak, ya, sehingga untuk memeriahkan acara family gathering ini. Nah, biasanya ada dari pihak keluarga kami yang masuk sebagai sponsor. Itu dia. Jadi jika ada kekurangan ataupun untuk memeriahkan acara tersebut, salah satu keluarga kami ini jadi sponsor itu untuk membeli hadiah-hadiah perlombaan tersebut. Nah, perlombaannya ini bersifat lomba-lomba hiburan, Ustadz, yang seperti tadi Ustadz sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah jika kami jika kami tetap mengadakan lomba-lomba tersebut, hukumnya gimana yang dipungut dari iuran-iuran family gathering tersebut? Kemudian jika sponsor yang memberikan uang untuk keberlangsungan lomba tersebut, apakah pasangannya, anaknya, atau cucunya dari sponsor tersebut bisa mengikuti lomba juga, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik, kalau seandainya dari hadiah itu dari pembayaran seluruh peserta yang ikut, maka menjadi judi. Itu sepakat para ulama haramnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya hadiah itu dari sponsor hanya satu keluarga aja atau sebagian keluarga aja? Apakah boleh ikut perlombaan tersebut? Ya. Nah, tadi yang kita baca dari penjelasan para ulama, pendapat yang kuat kalau perlombaan hanya seperti hiburan atau yang dibolehkan dalam syariat, maka pendapat yang lebih kuat tadi mengatakan tidak boleh dikasih hadiah pemenangnya saja. Maka solusinya bagaimana? Semua peserta dikasih saja hadiahnya dari pihak ketiga sehingga tidak ada merasa yang menang itu merasa lebih hebat, ya, sehingga dia tidak juga termotivasi untuk menjadi pemenangnya karena sifatnya hanya hiburan, tidak dianjurkan untuk menjadi sesuatu yang dia merasa lebih dari yang lainnya karena Allah perintahkan fastabiqul khairat, menjadi berlomba-lomba, tentunya dia akan ingin merasa terbaik di antara lainnya, tapi untuk kebaikan akhirat dan dunia. Kalau hiburan, nah ini tidak dianjurkan karena ya nanti akan cenderung menjurumus kepada hal-hal yang hasilnya sarana bagi setan untuk menjerumuskan kita kepada keluar dari syariat Islam. Nah, itu yang terjadi yang kita sampaikan tadi di permainan bola, ya banyak akhirnya hal-hal yang setan di sana mengambil peran untuk menyesatkan manusia. Nah itu intinya kita jalankan saja syariat Islam. Kalau perlombaannya sifatnya hanya hiburan, maka sebaiknya jangan pemenangnya saja dikasih hadiah, tapi semuanya dikasih bentuk penghargaan, ya, karena sudah ikut memberiakan. Wallahu ta'ala, itu solusi yang lebih baik, aman, yang sepakat para ulama bolehnya. Wallahu alam, ya. Baik Ibu, apakah sudah cukup jelas? Afwan, kalau keluarga dari sponsornya ikutan lomba juga, itu diperbolehkan nggak, Ustadz? Afwan. Dibolehkan kalau memang bukan pemenang saja dikasih hadiah, tapi
semua yang ikut mendapatkan hadiah. Boleh, nggak ada masalah. Toib, syukran Ustaz. Apa Afwan. Ustaz, sedikit bertanya Ustaz terkait dengan pemberian hadiah ini. Apakah hadiah yang diberikan kepada peserta itu nilainya sama rata atau misalkan ke peserta yang juara pertama, kedua, ketiga itu nilainya berbeda-beda atau seperti apa Ustaz? Jadi larangan Nabi pemenang kasih hadiah supaya dia betul-betul berusaha menjadi yang terbaik. Nah, itu intinya kan. Maka kita jangan berikan untuk mengikuti saran Nabi. Jadi kita eh, boleh berbeda-beda, tapi bukan perbedaan itu disebabkan karena dia menang. Kalau dia membedakan karena dia menang, berarti dia akan tetap akan berusaha menjadi yang terbaik dalam masalah hal itu. Nah, padahal Nabi tidak menganjurkan hal-hal yang tidak hanya sifatnya mubah, ya. Tapi Nabi hanya menganjurkan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nah, gitu. Jadi kalau membedakan ya boleh aja, tapi bedanya bukan karena dia menang. Nah, bisa jadi perbedaannya mungkin kan sulit, misalkan hadiah mungkin ya kalau misalkan ya sponsornya ada yang ngasih sebagian buku, ada yang pulpen misalkan ya. Nah, jadi eh, ada yang dapat pulpen, ada yang dapat buku kan beda-beda. Tapi jangan dijadikan karena dia menang mendapatkan dia lebih mahal. Nah, itu kan berarti sama aja kita ngasih spesial bagi pemenangnya. Padahal tidak dianjurkan. Begitu. Wallahu alam. Masya Allah. Baik Ustaz, cukup jelas untuk penjelasannya. Dan kita lanjutkan, insya Allah nanti kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Fahimah dari Bogor. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa maksudnya pertanyaannya, apakah boleh mengikuti lomba mewarnai anak-anak yang dipungut biaya registrasi sebesar 65.000? Nah, di flyer itu tertulis hadiah pemenangnya itu berupa uang tunai, voucher belanja, piala, merchandise. Namun ditulis juga setiap pesertanya akan mendapatkan goodie bag yang isinya berupa pulpen, alat tulis, dan air sertifikat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Wallahu alam kalau dari uang tunainya berapa Ibu vouchernya Bu pemenangnya? Uh, nggak disebutkan Ustaz. Pokoknya itu flyernya seperti dari perlombaan dari pihak Alfa gitu seperti itu, Indomaret. Nah itu kan ada flyernya, ada registrasinya ditulis, kemudian ditulis juga di situ hadiah pemenangnya tadi dapat uang tunai, voucher belanja Gramedia, terus ada goodie bag dan piala merchandise gitu. Tapi ditulis di bawahnya lagi setiap peserta akan mendapatkan, setiap orangnya itu goodie bag yang berisi alat-alat tulis, pulpen yang ada logo sponsornya, dan dapat sertifikat Ustaz. Itu gimana Ustaz kayak gitu? Kalau Lomba mau saya naik. ya, saya cenderung karena pemenangnya mendapatkan perlakuan khusus, dapat hadiah khusus ya, yaitu uang tunai dan voucher tadi ya. Tentunya itu Iya yang Ustaz. mungkin dari pihak sponsor kali. Wah, voucher tapi 60.000 itu memang yang goodie bag tadi ya. Nah, wallahu Iya. ta'ala saya lebih cenderung pendapat ulama yang mengatakan ya untuk mewarnai ini wallahu ta'ala alam ya sifatnya tidak ya hanya sifatnya untuk hiburan yang dibolehkan ya. Jadi tidak betul-betul mengasah kepada hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi saya lebih cenderung pendapat ya sebaiknya jangan diikuti karena pemenangnya kasih hadiah khusus. Wallahu taala alam. Jadi tidak perlu mengikuti ya Ustaz, walaupun itu buat anak-anak, kirain boleh-boleh saja gitu Ustaz, nggak perlu ya? Iya, bawa Nah, anak mereka nggak ada dosa, orang tuanya yang baik. memasukkan anaknya, melatih anaknya untuk sebaiknya kalau ingin juga hal-hal yang
tadi Bu, seperti matematika, IPA, nah itu sangat bermanfaat bagi anak mereka mahir dalam masalah itu. Tapi kalau mewarnai, saya rasa walau ta'alam ini kan apanya yang akan dilakukan. Walau alam saya belum lihat apa. Mungkin itu yang terpikir karena saya walau alam ya. Baik, Baik, Ustaz. ya Alhamdulillah sudah cukup Ibu ya, Insya Allah. Ya, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, Bu. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan kita lanjutkan Ustadz sebelum ke penanya dari kolom chat, kita berikan terlebih dahulu satu penanya yang menekan tombol raise hand. Untuk Ibu Putri dipersilakan untuk mengaktifkan audionya. Bismillah, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ustaz Afwan terkait dengan menjelang peringatan 17 Agustusan ini, Ustaz, memang secara ininya Ustadz, secara realnya dilema gitu ya Ustadz ya, karena setiap rumah itu didatangin oleh petugas kelurahan, kecamatan yang mengatakan bahwa ini untuk acara 17-an dan tidak spesifik mengatakan apa saja, tetapi yang Ana tahu itu tidak hanya lomba, tetapi juga ada acara masak-memasak, kemudian acara hiburan gitu Ustadz ya. Ketika Ana sudah bertekad, udah tidak usah memberikan gitu kan, karena itu tidak semuanya mudorot gitu Ustadz. Tapi pada prakteknya Ustadz ketika didatangin itu, waduh ini kok jadinya bergejolak ya kalau tidak diberikan, jadinya pandangan masyarakat kemudian bisa jadi dikucilkan karena kita juga butuh bersosialisasi gitu Ustadz. Asannya yang bijaknya seperti apa ya Ustadz kalau kita juga tetap pada prinsip kita gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wallahu ta'ala alam. Tadi ketika kita tidak memberikan, ya, akhirnya bisa kita dikucilkan, dibicarakan orang lain. Nah, tentunya kita akan menyebabkan mudarat bagi diri kita dan orang-orang akhirnya menceritakan kita. Nah, ini kan mereka akhirnya melakukan perbuatan dosa juga kan. Nah, apalagi yang datang itu mereka mendapat tugas dari RT RW sebagai pemimpin kita, ya kan? Nah, mereka dapat surat jalan dari RT RW, padahal pemimpin yang memerintahkan kita. Maka Allah Ta'ala, Allah memberikan pada kita keringanan, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilaih. Allah tidak rincikan kepada kalian yang haram kalian lakukan kecuali kalian dipaksa untuk melakukannya. Di antara dipaksa tadi, RT-RT pemimpin yang memaksa warganya agar bayar iuran. Tapi kalau sifatnya hanya sukarela, sukarela ya, dan maka berarti tidak dipaksa kita. Maka ya kalau sukarela artinya tidak nyumbang pun tidak ada masalah. Maka itu sebaiknya kita jangan nyumbang. Tapi ada memang yang mewajibkan sebagian daerah itu kan mewajibkan pokoknya per keluarga wajib 100.000, wajib 60.000. Nah itu berarti dipaksa. Ketika itu sudah dipaksa, tentunya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Baik, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan semoga dapat dipahami oleh penanya lainnya. Baik, kita lanjutkan untuk penanya dari kolom chat. Untuk Ibu Retno dari Majene, dipersilakan untuk mengaktifkan audionya. Afwan, alhamdulillah pertanyaan saya sudah terjawab, Ustadz. Oh baik, Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Ya, baik kita lanjutkan saja ke peserta berikutnya. Penanya berikutnya ini lanjutan pertanyaan sebelumnya. Ibu Prita, dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audionya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung masalah family gathering tadi, Ustadz, di mana setiap peserta iuran dan salah satu iurannya untuk door prize, bukan lomba, door prize. Semua peserta dapat, tapi macam-macam hadiahnya. Ada yang kipas angin, kompor gas, tapi ada juga yang
payung, handuk gitu. Nah, ini apakah termasuk judi, Ustadz? Jazakallah khair. Wa barakallahu wa Iya. Nah, kalau barakallahu fiik. semuanya wajib bayar, memang itu diambil dari uang anggota jadi judi jadinya. Allah taala. Oh, begitu. Baik, Iya. Ustadz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Karena Oh, bayarnya semua sama, tapi dapatkan door prize-nya kami. beda-beda. Itu menjadi Iya, judi. betul, Ustadz. Iya, itu menjadi judi, maka tidak boleh. Allah alam. Baik, Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ustaz, kemudian ada pertanyaan melalui call center dari Ibu Kurnia Kumala di Semarang, Jawa Tengah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya. Bolehkah saya ikut berjualan di bazar event 17 Agustusan yang di situ ada panggung musiknya? Kebanyakan yang datang pengunjung yang ikut lomba 17-an dan penonton acara event 17-an. Jazakallahu khairan. Ada panggung musiknya ya. Nah, Ustaz, dan pengunjung kebanyakan peserta lombanya, Ustaz. Allah alam, kalau kita sebaiknya jualannya jangan terlalu dekat dengan panggung musiknya. Ya, jauh-jauh dari panggung musiknya. Begitu, wallahu alam. Insyaallah. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya, Ibu Lalena. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya, Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menyambung pertanyaan terkait olimpiade seperti sains, matematik seperti itu, Ustadz. Ada yang memang dia di flyernya tertulis gratis gitu, Ustadz. Tapi memang ada syaratnya seperti follow akun, terus share story di Instagram. Tapi tidak pilih-pilih, Ustadz. Jadi setiap semua peserta yang ingin mendaftar, mereka melakukannya, lantas mereka gratis bisa daftar gratis biaya pendaftaran di olimpiade tersebut gitu. Tapi di ujung-ujungnya tetap ada yang dapat juara seperti mendapatkan HP atau jalan-jalan ke luar negeri seperti itu. Tapi tadi seperti tadi harus ada follow screenshot. Kalau udah follow Instagram, terus udah nge-share ke grup atau nge-share ke story-nya, status WA seperti itu, Ustaz. Diperbolehkan atau tidak? Follow akun, kemudian pemenang dapat hadiah gitu ya. Iya, tapi ya Ustaz, tapi tidak ada keluar biaya apapun gitu. Kita tidak membayar, tapi dengan itu tadi ada ikhtiar kita buat harus follow akun ini gitu. Ada syarat-syaratnya gitu, Ustaz. Hadiah itu dari mereka apa dari pihak Ustaz, lain? Afan Ustaz, suara antum. Maaf Ustaz. Ya, Jazakallahu Ustaz. hadiahnya dari pihak yang akunnya di follow atau dari orang lain, Bu, kira-kira ya? Selama ini yang di follow itu tetap misal yang mengadakan itu kayak biasanya tuh institut AINS Institute gitu ya Ustadz. Nah, jadi kita harus nge-screenshot bahwa kita sudah follow AINS Institute di Instagram, di TikToknya dia, atau di akun sosmednya AINS Institute gitu Ustadz. Jadi tidak ada, kita tahu ada misal sponsornya Indomaret gitu, kita nge-screenshot nge-follow Indomaret dulu, terus itu enggak, tapi tetap si penyelenggara. Nah, maksud saya kira-kira hadiah-hadiah tadi itu si penyelenggara yang dari penyelenggara atau dari pihak lain, Bu, ya kira-kira menurut Ibu? Mungkin dari sponsor, Ustaz, tapi di situ tidak disebutkan flyer sponsornya sih. Maksudnya biasanya kan ada supported by siapa gitu ya Ustaz, tapi itu nggak ada sih. Ya Allah alam kemasalnya boleh, Bu. Wallah alam boleh. Oh, baik. Karena kita, tadi ya Ustaz, kita tidak memberikan uang gitu ya Ustaz saat mendaftar itu. Iya, karena tidak ada uang yang kita berikan ke mereka. Wallah alam ya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu. Wa iyyakum wa fiik barakallah.
Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ibu Halida Destiani. Dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan audionya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan wabarakatuh. Ibu. Ustadz, Ana mau bertanya, tapi bukan tentang lombanya, Ustadz, tentang kegiatannya. Kalau misalnya mengikuti olahraga taekwondo gitu, Ustadz, latihan taekwondo gitu, itu termasuk olahraga yang diharamkan apa enggak ya, Ustadz? Karena di salah satu apa namanya latihannya itu juga kan dia bertahap ya, Ustadz, dari yang level dasar sampai yang tinggi gitu ya. Yang tinggi itu tuh termasuk tendang-tendangan gitu Ustadz sama lawannya gitu, tapi pakai pengaman cuman ada tendang-tendangan gitu. Itu termasuk olahraga yang diharamkan apa bukan ya Ustadz? Laki atau perempuan, Bu? Kalau anak saya sih laki. Baik. Nah, itu hukum asalnya ya bagi laki-laki mereka memang dianjurkan untuk memiliki keahlian dalam fisik ya. Maka eh, maka yang tidak melanggar syariat maka dibolehkan saja. Artinya bagaimana maksudnya? Maka kita hanya sarankan pada anak kita hanya untuk pertama tujuannya menjaga kebugaran tubuhnya, kemudian supaya memiliki tubuh yang kuat ya, itu sangat dianjurkan. Nah, ketika sudah pertandingan, nah itu kita anjurkan jangan ikuti pertandingan. Iya, nah. Kemudian kalau misalkan ada apa namanya latihan pukulan yang teman, maka pastikan menggunakan alat pengaman yang aman. Tapi kalau sudah tidak aman lagi, maka kita larang karena itu harum hukumnya. Nabi Oh, katakan la darara wa la dirar. Tidak iya. boleh menduduki diri sendiri dan orang lain. Begitu, wallahu taala alam. Iya, nah, Masya Allah. Syukran Ustadz. Insya Allah paham. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Kemudian penanya berikutnya, silakan kepada Ibu Ovi untuk mengaktifkan audionya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Terkait ada penyelenggaraan perlombaan panahan Ustadz di sebuah mall. Nah, di sana dipersyaratkan ada biaya pendaftaran dan ada list hadiah juara 1 uang sekian, juara kedua sekian. Nah, menurut teman saya seperti yang sudah Ustadz jelaskan tidak boleh mengikuti itu ya Ustadz. Apakah benar Ustadz? Syukran Ustadz. Maaf Bu, saya tadi belum mendengar harus berbayar atau tidak ya? Iya, berbayar Ustadz. Ada biaya pendaftarannya. Berapa biaya pendaftarannya Bu? Jadi ada periodenya Ustadz. Lebih awal dari pelaksanaan tanggal lomba itu lebih murah, 100 atau 150.000, kemudian ada lagi 250.000 H-7 seperti itu Ustadz. Kalau dilihat dari pendaftarannya ini kayaknya sangat besar kemungkinan itu ada sebagai bentuk hadiah kayaknya ya. Allah alam itu nggak boleh judi berarti. Allah alam Iya ya. betul Ustadz. Berarti lebih baik tidak usah ikut ya Ustadz ya. Iya, karena mahal banget pendaftaran sampai 100.000 kayaknya itu juga yang dijadikan sebagai hadiahnya yang diberikan bagi pemenang. Itu jadi judi. Allah alam ya. Iya, syukran Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Bapak Faisal. Dipersilakan untuk mengaktifkan audionya Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Ini mau bertanya ini terkait dengan saya diminta untuk diwajibkan ya untuk menghadiri upacara biasanya 17 Agustus itu gimana ya di institusi pendidikan gitu sebagai seorang guru, mungkin barangkali bisa dibantu jawabannya Ustadz. Ya, Allah Ta'ala di antara bentuk yang dipaksa bagi bagi seorang terutama ASN wajib untuk upacara gitu ya. Maka Allah sudah menjelaskan faqad fasalalakum ma harama alaikum illa ma turritum ilaihi. Allah sudah jelaskan yang kalian dilarang untuk melakukannya kecuali dipaksa. Kalau memang berdampak pada kita, kalau tidak ada upacara nanti ada skor atau adanya hukuman, maka berarti kita dipaksa berarti. Maka hukumnya ya menjadi boleh bagi kita karena ada unsur paksaan tadi. Wallahu alam ya.
Barakallahu fiik, Syekh. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, untuk penanya yang menekan tombol reset sudah selesai, namun masih ada 2 pertanyaan Ustaz dari kolom chat, izin dibacakan. Dari Ibu Aster di Karanganyar, menyambung masalah iuran 17-an, dana 5.000 wajib ditarik per bulan untuk acara 17-an. Itu untuk macam-macam kegiatan saat 17-an nanti. Apabila saat 17-an nanti diadakan gerak jalan, apakah boleh mengikuti dan mengambil snack atau goodie bag yang disiapkan panitia, yang kalau dihitung harganya lebih rendah dari jumlah pungutan 17-an yang telah dibayarkan? Boleh. Allah alam. Ya. Boleh ya, hanya sekedar untuk mengambil snack dan goodie bag-nya ya Ustaz ya? Iya, boleh. Allah alam. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk penanya berikutnya Ustaz, dari Ibu Fahimah tadi, izin bertanya, kalau lomba mewarnai yang tidak dipungut biaya di salah satu sekolah sunnah, apakah boleh diikuti Ustaz? Pemenangnya dikasih hadiah ya. Kalau mau pemenang dikasih hadiah, tadi yang sudah kita jelaskan, walaupun dari sponsor dari pihak ketiga sponsor, mewarnai walau alam ini saya tidak melihat adanya untuk kepentingan akhirat, agama maupun dunia ya. Walau alam itu hanya seperti hiburan. Nah, seperti kalau hiburan bagi anak-anak, ya sebaiknya jangan pemenang saja dikasih hadiah, tapi semua peserta dikasih hadiah. Begitu. Saya melihat ya, Nabi betul-betul memberikan hadiah ini agar mereka berjuang menjadi pemenangnya, sehingga spesial. Nah, spesial itu ya untuk sesuatu yang memang sangat dianjurkan menjadi tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia adalah kebaikan dunia dan akhirat. Mewarnai saya rasa tidak termasuk ya. Wallahu alam ya. Masya Allah. Baik Ustaz, izin satu penanya lagi Ustaz. Iya. Anak-anak lolos seleksi MHQ mewakili pesantrennya. Namun lomba tersebut diadakan di luar kota. Apakah boleh safar anak-anak perempuan? Mungkin tidak dengan mahram Ustaz, pergi keluar kota untuk berlombanya. Apakah diperbolehkan Ustaz? Kenapa nggak pakai mahram? Pakai mahram lah, temannya mau orang tuanya. Ya. Maka dia Baik. kalau sudah keluar safar ya harus dengan mahram anak perempuan. Allah alam. Ya. Ya, baik. Mohon maaf kepada para peserta yang baru menyampaikan pertanyaannya. Qadarullah kita terbatas dengan waktu dan insya Allah Ustaz ini merupakan waktu terakhir di sesi kita pada siang hari ini. Mungkin ada hal atau nasihat yang Ustaz sampaikan kepada para peserta semua. Ya, Masya Allah, itulah ya kalau kita perhatikan bagaimana Allah betul-betul ingin kebaikan bagi diri kita dalam syariat-syariat yang sudah Allah jelaskan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, makanya kita diwajibkan mempelajarinya agar mendapatkan faedah dari syariat Islam tersebut. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk terus belajar syariat Islam dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu Ta'ala alam. Amin ya Allah. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi pahala kebaikan untuk Ustaz dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua. Baik, Amin, jika ada kegiatan lain yang bermanfaat, Ustaz dapat meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dan Ya, kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya, Ustaz. Silakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu peserta sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu di sesi kita pada siang hari ini. Namun sebelum berakhir kami sampaikan Las Jurbi Sodakot saat ini sedang mengadakan program kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian yang insya Allah bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Program Sapa Ojol, santunan dan pangan ojek online
merupakan program untuk membantu saudara-saudara kita para driver ojol dengan memberikan santunan dan juga produk pangan untuk mereka yang berkegiatan atau mencari nafkah di jalanan. Bapak Ibu sekalian dapat berbagi kebahagiaan melalui BSI di nomor 8800078785 atas nama Lasyurbi Sodakot dengan kode unik 103, atau Bapak Ibu sekalian juga bisa mengakses melalui https://SID s.id/peduli ojol. Untuk informasi bisa menghubungi 0813 7000 Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kajian rutin online yang diselenggarakan oleh Lasyurbi Sodakot ini dilaksanakan setiap hari Kamis pekan kedua mulai pukul 13.30. Dan insya Allah untuk rekaman kami akan upload di channel YouTube Lasyurbi Sodakot. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya dan kami akan siapkan terlebih dahulu setelah proses editing untuk di-upload ke YouTube Lasyurbi Sodakot. Demikian Bapak Ibu sekalian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari tim Lasyurbi Sodakot izin pamit. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.